Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar ya. Pagi ini kita masuk lagi ke tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca, kemudian menjelaskan tentang bentuk, bahan pembuat, dan keunikan dan rumah adat daerah mereka. Selanjutnya menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat. Mari kita simak bersama-sama dan buka halaman 63 tema 7 ya. Nah, anak-anak lihat di sini pembelajaran 3. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa rumah adat di daerahmu? Coba lihat. Yuk kita mulai berlatih menuliskan pengetahuan baru dalam bacaan. Ayo membaca. Anak-anak boleh baca, di sini ada teks rumah adat suku Manggarai ya. Di sini suku bangsa Manggarai tinggal di daerah di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo atau Wairebo, terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Selanjutnya adalah di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Tinggi banget ya. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Ya, sini coba lihat. Mbaru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaru Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Yang tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Yang keempat disebut lemparae, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajen persembahan kepada leluhur. Selanjutnya di sini membaca juga keragaman rumah adat di Indonesia ya. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam di wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Kalian boleh baca halaman 65 dan halaman 66 sampai 67 ya. Coba lihat di Aceh, rumah Krong Bade. Sumatera Utara, rumah Balai Batak Tobo, rumah Bolon ya. Boleh dibaca selanjutnya. Ini ada rumah Jambi, rumah panggung sampai Nusa Tenggara Barat dalam Loka Samawa. Kemudian yang ini sampai 34 ya. Di Papua rumah adatnya disebut Honai ya. Begitu beragam rumah adat di Indonesia, setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Di sini usaha yang dilakukan dalam rangka melestarikan rumah adat di Indonesia ya
Coba lihat. 1. Mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat yang ada. Ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Kelima, mempromosikan keindahan rumah adat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Nah, di sini keunikan rumah adat di Indonesia. Nah, ini boleh kalian baca supaya hafal, supaya ingat ya. Di sini keunikan rumah adat Indonesia itu adalah rumah adat dari, coba lihat di situ ya, di halaman 67, rumah adat Baileo. Baileo yaitu Maluku Utara dan Maluku. Rumah Baileo dipergunakan masyarakatnya sebagai tempat menyimpan benda-benda suci, tempat melaksanakan upacara adat, serta sebagai tempat berkumpulnya para warga. Ya. Kemudian ukurannya besar sehingga dapat memungkinkan untuk digunakan dalam berbagai jenis kegiatan adat istiadat. Rumah ini berbentuk panggung serta tidak memiliki sekat dan dinding dalam pembangunannya. Di dalam rumah adat ini terdapat banyak ukiran dan ornamen yang bergambar 2 ekor ayam yang berhadapan dan diapit oleh 2 ekor anjing di sebelah kiri dan kanan. Rumah ini hanya berbahan dasar kayu dan sama sekali tidak menggunakan paku. Nah, ini adalah rumah adat Jambi ya. Rumah adat Tambi. Nah, ini ya rumah adat Tambi. Coba kita lihat rumah adat Tambi dari Sulawesi Tengah atau Palu. Rumah ini berukuran kecil karena hanya untuk tempat tinggal masyarakat umum, bukan bangsawan. Berstruktur rumah panggung dan tidak terlalu tinggi. Pondasi rumah berupa batu berbentuk persegi yang besar. Rumah ini berbentuk prisma segitiga serta memiliki atap yang terbuat dari daun ijuk yang sangat panjang sehingga menjadikan atapnya tinggi ya. Rumah ini atap yang terbuat dari daun ijuk yang sangat panjang sehingga menjadikan atapnya juga berperan serta sebagai dinding bagian luar. Anak tangga bagi penghuni rakyat biasa berjumlah ganjil, sedangkan untuk tetua adat berjumlah genap. Yang ini adalah rumah adat Honai ya, ini dari Papua. Rumah adat Honai itu dari Papua ya. Rumah Honai merupakan rumah yang dipergunakan untuk tempat tinggal kaum pria dewasa. Bahan-bahan yang digunakan rumah ini murni dari alam. Nah, ini rumah ini berbentuk menyerupai kerucut serta terbuat dari bahan dasar jerami. Rumah ini tidak memiliki jendela dan hanya memiliki 1 pintu dengan tujuan menghangatkan isi bagian dari rumah. Rumah ini memiliki 2 tingkat. Lantai dasar beralaskan tanah digunakan untuk berkumpul, bermusyawarah dan lain-lain. Serta lantai atas dipergunakan untuk beristirahat. Kemudian ini adalah rumah adat Tongkonan ya, dari Sulawesi Selatan, Toraja atau Makassar ya. Atap rumah berbentuk menyerupai perahu atau bisa dibilang juga mirip dengan tanduk kerbau, di mana atapnya terbuat dari susunan bambu. Bagian depan rumah terdapat deretan tanduk-tanduk kerbau. Rumah ini berstruktur panggung yang tinggi dan berbentuk persegi panjang. Dalam pembuatannya sama sekali tidak menggunakan paku, melainkan hanya diikat atau ditumpangkan menggunakan sistem kunci. Rumah ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Yang terakhir adalah rumah Lamin. Rumah adat Lamin, Kalimantan Timur. Rumah ini memiliki ukuran yang luas. Rumah adat ini berstruktur panggung, terbuat dari bahan kayu ulin, serta bermotif khas suku Dayak dan mengandalkan warna hitam, putih, dan kuning. Rumah ini memiliki 3 bagian, yaitu ruang tamu, ruang tidur, dan dapur. Biasanya bagian kolong rumah untuk ternak hewan. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harapkan kalian tetap semangat.